Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan suara kedengaran jelas. Ya, untuk sesi ketiga dari free webinar materi yang diberikan di camp. Jadi OMG mengadakan camp yang nanti akan diadakan tanggal 23, 24, 25 Mei di Kinasi Resort. Awalnya cuma 15 orang, tapi ternyata animo masyarakatnya sangat tinggi sehingga hanya dalam waktu 2 minggu 15 orang sudah terpenuhi. Jadi saya kira apa namanya lama gitu, sebulan setengah baru, karena dibikinnya 2 bulan kan, ini apa namanya pengumumannya, ternyata 2 minggu sudah full 15. Lalu masuk lagi orang-orang yang supaya, nah sudahlah jangan digeser lagi, masih lama, saya butuhnya sekarang, butuhnya secepatnya, akhirnya saya naikkan kuota menjadi 30. Dari 30 orang ini ternyata sebelum akhir bulan April kemarin itu sudah 27. Jadi sudah 27. Jadi per hari ini sudah 28. Udah tinggal 2 orang peserta lagi aja. Setelah itu ya di close lah. Ya mudah-mudahan tercapai di 30 ini sebelum tanggal 23 Mei mendatang. Kalaupun enggak, ya bagi saya 28 ini udah termasuk cukup banyak lah. Karena biasanya memang untuk materi-materi yang intensif itu dibikinnya itu sedikit pesertanya, 10, biasanya paling banyak 15. Tapi karena request dari masyarakat terlalu banyak, ya udahlah kita naikkan untuk yang kali ini aja. Ya, kita lanjut ya. Kita akan mulai ngobrol santai saja, jadi dianggap sebagai pelajaran santai saja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan manajemen gelombang otak, ya kan? Karena kalau kita bicara manajemen gelombang otak itu mungkin biasanya yang muncul ini hal-hal yang berhubungan dengan hipnosis, gitu kan? Yang berhubungan misalnya dengan pengaturan-pengaturan pikiran, meditasi, mindfulness. Tapi jarang orang berbicara mengenai olah napas yang dapat mengubah gelombang otak atau olah napas yang bahkan bisa mengubah struktur fisik otak manusia. Jadi olah napasnya bisa mengubah struktur fisik otak manusia. Ya kan? Nah, maka dari itu jangan remehkan konsep pernapasan tuh. Kenapa? Karena ada jalur di mana napas ini mengubah struktur otak pada manusia. Ini jarang-jarang dibahas oleh banyak banyak orang lah. Rata-rata kalau ngebahas mengenai otak manusia itu kan psikolog gitu kan, yang berhubungan dengan hal yang sifatnya psikis, diatur misalnya perasaannya apanya segala macam, gitu. Rata-rata begitulah. Kemudian hipnosis, kemudian pelajaran berhubungan dengan eh, ya, perasaan manusia. Tapi olah napas ternyata bisa dipakai untuk mengubah struktur otak, bahkan mengubah gelombang otak seperti itu. Kita lihat ya. Ini semua rujukannya jurnal. Nah, jadi pernapasan jika disusun sedemikian rupa, jika dilatih sedemikian rupa, itu dapat digunakan sebagai tools atau sarana untuk memanipulasi kondisi mental, termasuk penggunaannya untuk tujuan penyembuhan. Ya kalau kita dengar istilah manipulasi ini nggak melulu jelek ya. Ya artinya kalau seorang itu secara mental, kondisi mentalnya bermasalah gitu kan, maka pada titik itu ya dia harus melakukan upaya untuk menormalkan kembali. Nah, olah napas ini bisa dipakai untuk itu. Nah, jadi jurnal ini, jurnal ini systematic review ya, itu membahas bukti bahwa pernapasan itu memainkan peran mendasar dalam mengkombinasikan aktivitas syaraf, perilaku, dan emosi. Nah, jadi kalau orang misalnya suka emosian gitu kan, gampang aneh dan sebagainya, ya bisa diintercept atau bisa dimanipulasi lewat pengaturan napas. Jadi kalau dia disuruh latihan napas, itu akan berubah dengan sendirinya. Ini udah saya buktikan, mungkin bukan ratusan, mungkin ribuan orang. Jadi yang japri saya mengenai masalah mental baik dirinya maupun anaknya, atau orang tuanya atau keluarganya, baik yang apa namanya konsultasi secara free maupun yang ikut kelas privat, itu semua yang merasakan perbedaannya ketika rajin latihan pernapasan secara teratur ya, yang memiliki fungsi-fungsi tertentu, hasilnya ternyata bagus. Jadi nggak semua asal ikut teknik pernapasan kemudian kita mendapatkan manfaat, nggak semua. Nanti saya akan jelaskan di mana perbedaannya.
Jadi di sini jelas sekali di studinya, saya nggak akan jelaskan secara teknis banget ya. Ya, intinya adalah bahwa dengan mengubah ritme pernapasan, maka kita dapat mengubah gelombang otak dan dapat mengubah struktur fisik di otak kita. Dari mana? Ya, pertama, pernapasan akan memiliki dampak pada aktivitas syaraf, di mana ini akan mempengaruhi area-area di otak kita. Kemudian apa lagi? Respirasi dan pernapasan akan menghasilkan perbedaan frekuensi secara dinamis di otak. Jadi artinya, karena kalau kita bicaranya frekuensi, jelas ini sudah sering saya jelaskan berkali-kali bahwa kita bisa melihat manusia dari sudut pandang fisik bisa, gitu kan? Kita juga bisa melihat sel atau tubuh manusia dari sudut pandang pikiran juga bisa, gitu kan? Kita bisa melihat manusia dari sudut pandang frekuensi dan gelombang juga bisa. Ya, maka dari itu ilmu tentang otak manusia tidak hanya melulu berhubungan dengan kimiawi darah, tidak melulu berhubungan dengan hormon-hormon yang muncul daripadanya, tapi bahkan ada pengetahuan yang berhubungan dengan frekuensi dan gelombang yang keluar dari otak. Jadi artinya, karena ini berhubungan dengan frekuensi dan gelombang, maka segala sesuatu yang memancarkan frekuensi dan gelombang bisa berfungsi sebagai receiver atau penerima, juga bisa berfungsi sebagai transmitter, ya kan, atau pengirim, ya kan, karena ini hukum alam pasti begitu. Jadi artinya jika seseorang itu melihat otak dari sudut pandang frekuensi dan gelombang, maka dia akan melihat dari alfa, beta, delta, theta, gamma. Itu jelas, ya kan? Dia akan melihat dari alfa, beta, delta, theta, gamma. Kalau seseorang melihat jantung misalnya, dari sudut pandang frekuensi dan gelombang, maka dia akan melihatnya dari sudut pandang heart rate variability, very low frekuensi, high frekuensi. Kalau dia melihat pembuluh darah dari sudut pandang frekuensi dan gelombang, maka dia akan melihat dari satuan Hertz. Sudut pandang frekuensi dan gelombang pada pembuluh darah dengan satuan Hertz. Karena frekuensi itu satuannya ya Hertz. Dan ini bisa, dan masing-masingnya ada ilmunya, ada korelasinya. Ya kan? Jadi artinya, pada saat seseorang itu bernapas dengan ritme apapun, ya kan? Baik secara spontan, disengaja untuk bernapas cepat, atau disengaja untuk bernapas lambat, atau mungkin tidak sengaja tiba-tiba bernapas cepat dengan sendirinya. Bisa nggak? Bisa. Coba kalau lihat singa, langsung bernapas dengan cepat, ya kan? Nah, ini kemudian akan mengubah aliran-aliran frekuensi di dalam sistem syaraf, hingga kemudian mengubah efek mental yang terjadi di otak. Apalagi tidak hanya itu, perubahan pada laju pernapasan pada otak juga terkait pada perubahan pada delivery atau pengiriman oksigen, perubahan pada pH, perubahan pada aliran darah, perubahan pada variabilitas detak jantung dan sebagainya. Jadi pengaruhnya banyak sekali. Nah, jadi artinya bisa disimpulkan bahwa pernapasan mungkin merupakan ritme yang tak terpisahkan dari aktivitas saraf otak. Jadi aktivitas saraf otak itu bisa juga dipengaruhi atau dikendalikan dengan aktivitas pernapasan kita. Maka dari itu disebutkan di dalam jurnal ini. Jadi ada hubungan yang erat antara pernapasan dengan fitur-fitur neuro itu saraf, mental, dan emosi. Jadi neuromental salah satunya itu emosi. Jadi seseorang kacau emosinya, gampang marahan, diberikan dan sebagainya bisa jadi ada juga masalah pada sistem sarafnya. Diperbaiki sistem pernapasannya, maka emosinya ikut membaik. Orang-orang misalnya yang overthinking, takut, cemas, dan khawatir, itu juga bisa diperbaiki dari jalur pernapasan. Nah, jadi kelihatan di sini bahwa hubungan antara pernapasan, syaraf, mental, memberikan harapan untuk penggunaan terapi pernapasan dalam mengatasi gangguan mental. Ya tentu ini kita nanti akan melihatnya dari sebenarnya otak ya. Ya, karena ini selama ini kita tahunya bahwa otak itu adanya di kepala, ya kan? Kita tahunya kan begitu. Padahal di dalam dunia ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sejauh ini, ternyata ditemukan bahwa pada manusia yang disebut dengan otak itu bukan cuma sekedar otak di kepala, tapi ada juga otak di jantung yang disebut dengan heart brain, ada juga otak di perut yang disebut dengan gut brain.
Jadi paling tidak ada 3 otak. Ada head brain, otak di kepala, ada heart brain, otak di jantung, dan ada good brain atau otak di pencernaan. Ini 3 otak yang mesti diberesin nih. Iya kan? Maka sering saya bilang berkali-kali, kalau kita pengen berusaha untuk sembuh tanpa obat, maka memberesi atau mengerti cara melakukan manajemen pada 3 otak ini menjadi penting. Tapi karena ini adalah sebuah pengetahuan yang mungkin baru bagi kita, ya seseorang harus belajar dulu, kan gitu logikanya. Seseorang harus belajar dulu bagaimana otak dilihat dari sudut pandang otak kepala ya, dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang. Lalu bagaimana cara mengintervensinya. Berarti masih belajar tekniknya seperti apa, ritme-ritmenya bagaimana, gitu kan? Kenapa? Ya karena ini berhubungan dengan pengaturan atau manajemen yang ada di dalam otak kepala. Nanti kita bahas setelah ini. Lalu kemudian ketika seorang ini ingin sembuh tanpa obat, dia juga mesti belajar mengatur hal-hal yang berhubungan dengan manajemen otak di jantung atau heart brain, otak jantung. Jika melihat jantung dari sudut pandang frekuensi dan gelombang, maka orang-orang ini harus belajar atau siapapun juga harus belajar untuk memahami hal yang berhubungan dengan very low frekuensi di jantung, low frekuensi di jantung, high frekuensi di jantung. Ya kan? Jadi ini hukum alam pasti begitu. Ini kan hal baru. Ya tentu diperlukan upaya effort untuk belajar itu. Juga berhubungan dengan otak di perut atau good brain. Ada frekuensinya. Di situ ada sistem syarat entry. Ya kita harus belajar. Nah dengan kita belajar ini, kita jadi ngerti. Nah kayak contoh di sini. Breathing yang paling bawah ini, sistem pernapasan, itu tidak hanya sekedar dia mempengaruhi pH, ini kan yang sering ditujukan dari teknik Wim Hof yang paling populer itu kan pH, pH, pH gitu kan. Tapi juga mempengaruhi, nah HRV, di mana HRV itu ada di jantung. Maka setelah Bapak Ibu belajar Wim Hof, katakanlah begitu ya, karena tahunya cuma itu misalnya, kemudian mengerti tentang konsep pH, walaupun sedikit nggak apa-apa, itu baru bagian paling dasar aja. Setelah itu harus mau masih pada pelajaran berhubungan HRV. Ini karena jantung, ya kan? Setelah pH, naikkan pengetahuannya. Mau belajar yang berhubungan dengan jantung. Baru setelah itu mau belajar yang berhubungan dengan saraf. Iya kan? Kalau jantung, membuluh darah. Saraf, ya berarti masuk ke pelajaran mengenai otak. Ya memang mau nggak mau ya seperti itu. Memang urutannya begitu. Baru nanti terjadilah perubahan aktivitas pada mental. Jadi artinya sikap watak bisa berubah loh dengan latihan pernapasan. Itulah kenapa berkali-kali dulu ya, saya pernah bikin tulisan kira-kira mungkin 15 atau 17 tahun yang lalu lah kurang lebih. Di forum namanya Sahabat Silat. Karena dulu tuh ada isu begini, orang-orang yang belajar pencak silat, karena saya kebetulan dulu dari pencak silat, apalagi yang berhubungan dengan pernapasan tradisional yang belum ada jurnal-jurnalnya gitu kan, itu suka diserang karena bukan diserang secara fisik ya, tapi diserang secara secara apa namanya perilaku ya. Itu sering diserang karena dianggap melahirkan orang-orang yang stres, yang gila, gitu kan. Ya. Hati-hati jangan belajar pernapasan nanti kamu gila kayak dia gitu kan. Ah, hati-hati deh. Kenapa? Ya karena memang bisa mempengaruhi mental aktivitas. Itu karena belajarnya yang salah, yang keliru. Tapi kalau ilmu pernapasannya benar, dipelajari dengan benar, dipelajari dengan teratur, sesuai dengan tingkatannya, tidak melompat, ada gurunya, ada yang bimbing, ilmunya dasarnya jelas, pengetahuan jelas, itu malah jadi pembentukan sikap mental watak yang bagus banget. Iya kan? Ya coba bayangkan misalnya, ada orang keliru belajar ilmu pernapasan. Dan ini bisa mengubah struktur otak, struktur fisik di otak. Bisa mengubah karakter, sikap, mental, watak, kebiasaan, emosi, dan sebagainya kan. Lalu orang itu mendadak berubah menjadi bludrekan, marahan, emosian. Ya, ya orang yang normal akan melihat, ah janganlah, kenapa takut saya belajar ilmu pernapasan? Dia tuh, kok tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba ketawa sendiri, lagi latihan pernapasan tiba-tiba ketawa sendiri lalu nangis sendiri. Memang ada mas, latihan teknik pernapasan yang tiba-tiba bikin ketawa sendiri, nangis sendiri. Ada, makanya kemarin saya pernah bikin video pada tanggal 17 Maret mengenai napas cepat, yang salah satu contohnya adalah growth breathwork atau holotropic breathing, ya kan? Itu demonstrasinya
itu dia melakukan hiperventilasi selama 1 sampai 3 jam nonstop. Itu bisa membuat seseorang itu ketawa-ketawa sendiri, lalu tiba-tiba nangis-nangis sendiri. Lalu tiba-tiba menggerung-gerung sendiri, guling-guling sendiri. Itu videonya begitu, sengaja saya nggak munculkan nanti mungkin pada ketakutan. Itu di barat loh, di barat. Kebayang kalau di Indonesia pasti viral, pasti rame, ya kan? Kok bisa kayak gitu? Ya karena memang mempengaruhi mental activity. Kalau kita nggak ngerti maksudnya apa, nggak ada yang ngawasi, nggak ada gurunya dan sebagainya, itu tentu saja bahaya. Itu. Tapi secara umum, kalau kita belajarnya benar, maka dijadikan sebagai tahapan-tahapan pembelajaran, mulai dari misalnya katakanlah dari PH dulu, oke, Wim Hof mengurangi PH, ya boleh kalau memang belajarnya cuma itu, ya kan? Setelah itu naikkan pengetahuan kita, luaskan pengetahuan kita untuk belajar mengenai jantung, ya ini HRV. Ya, setelah itu kita luaskan pengetahuan kita belajar mengenai saraf, belajar mengenai otak, kita luaskan supaya lengkap pengetahuannya. Kenapa supaya lengkap? Karena saya sering bilang, kalau kita di rumah punya kotak P3K, nah ini kotak P3K, ini ilustrasinya saja. Nah, kotak P3K itu kan pertolongan pertama pada kecelakaan. Di dalamnya ini kan nanti akan ada kotak-kotak kecil, ya kan, bisa dibuka. Di sini ada misalnya minyak kayu putih. Anggaplah begini gambarnya. Kemudian di sini ada entrostop, di sini ada panadol, di sini ada balsem. Nah, ya, sebut saja begitu ya. Nah, ini katakanlah contoh ya. Ini balsem. Nah, tulisannya bagus. Ini minyak angin. Nah, kita sebut saja caplang. Ini panadol dan ini paramex. Ini entrostop. Ini biar gampang ngasih contohnya. Entrostop. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang paling baik, yang paling hebat, yang paling bermanfaat dari kotak P3K ini isi yang mana? Kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena semuanya bagus. Benar nggak? Iya. Kita menjadi tenang ketika kita mengerti isi ini, kita punya isinya di dalam kotak P3 ini, dan kita mengerti maksud dari masing-masingnya. Ya kan? Kita ngerti balsam gunanya buat apa. Kita ngerti entrostop gunanya buat apa. Kita juga ngerti panadol gunanya buat apa. Kita juga ngerti minyak angin caplang gunanya buat apa. Ya kan? Tetapi bendanya harus ada di dalam kotak P3K. Harus dimiliki oleh diri kita. Baru pengetahuannya dimiliki. Ketika pengetahuannya dimiliki, maka kita jadi tenang untuk mengambil apa yang dibutuhkan berdasarkan kasus demi kasus. Jadi kalau kasusnya misalnya ada orang sakit kepala, tentu yang kita ambil adalah panadol, kan begitu. Tidak mungkin kita ambil entrostop. Masa orang sakit kepala dikasih obat diare, kan tidak mungkin. Iya kan? Kalau orang digigit serangga, ya bisa kita ambil balsam atau minyak angin caplang, kan begitu. Kalau ada orang diare, tidak mungkin kita kasih dia minyak angin caplang. Apa yang mau diolesin? Itu kan dia. Nah, olah napas juga begitu. Teknik pernapasan itu banyak sekali di dunia ini, ya kan? Saya pernah bikin gambaran mengenai kalau diambil dari contoh napas ritme saja. Di napas ritme itu kalau kita bicara napas cepat, berarti ritmenya dari 11 sampai 44 sampai 33 katakanlah begitu. Itu belum termasuk ritme yang setengah-setengah ya. Jadi satu setengah, dua setengah. Anggaplah kita pakai angka bulat saja. Berarti paling kan napas cepat itu ada 11, 22, 33. Gampangnya begitu. Lalu kalau kita bicara di atas napas cepat ada napas lambat, startnya mulai dari 55. Jadi 44, 55 sampai 30, 30. Itu berarti ada 26. Berarti ada sekitar 30. Untuk rasio 1:1 saja ada 30 jenis ritme napas. Untuk rasio 1:1. Sementara untuk rasio 1:2, ya ini yang buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya, atau yang sering disebut sebagai whiskey breathing, gitu kan. Kalau yang rasionya sama itu sering disebut sebagai water breathing. Itu juga bisa berisi 15 sampai 30 ritme. Jadi sudah 60 ritme. Belum kalau yang rasionya 2:1, ya ini tarik napasnya lebih banyak dibandingkan buang napasnya, atau sering disebut sebagai coffee breathing. Itu pun ada 30 ritme, dari mulai 21, 36, dari mulai 21, kemudian 42, kemudian 63, kemudian 84.
10, 5 dan seterusnya. Itu pun ada 15 sampai 30 ritme. Berarti itu paling tidak 90 teknik napas ritme berdasarkan karakteristik ritmenya. Itu baru satu jenis teknik saja. Belum Wim Hof yang dirangkai, ya kan? Belum kapal bati, belum pranayama, belum teknik-teknik cikung, belum nadi sodana, surya nadi sodana, chandra nadi sodana, belum brahmari, caka, bastrika, kapal bati, tumo, kemudian apa lagi tuh, ujjayi dan sebagainya. Nama-namanya nama-nama tradisional semua. Itu berarti banyak banget tuh. Belum yang ditemukan oleh orang Barat, yang dimodif-modif sama orang-orang Barat, gitu kan? Holotropic, holorenik, kemudian Sudarshan Kriya, kemudian conscious connected breathing, kemudian apa loh, banyak banget. Mungkin bisa puluhan atau ratusan teknik, ratusan jenis. Ya kan? Tentu saja itu adalah isi dari kotak P3K yang disebut dengan ilmu pernapasan. Kapan kita pakai? Sesuaikan dengan kebutuhan mau mengambil yang mana. Tapi sekali lagi, ini berkali-kali saya ingetin, setiap kali kita mengambil sesuatu dari kotak P3K, itu selalu ada syarat dan ketentuan berlaku. Selalu ada manfaat sekaligus efek samping. Ini berkali-kali saya ingetin, sama siapapun. Selalu ada manfaat dan juga efek samping. Kalau Bapak Ibu ngambil balsem, gitu kan, ya ada manfaat. Kalau misalnya di serangga tinggal dioles di apa namanya daerah yang kena gigit serangga. Tapi nggak bisa diolesnya di mata, nggak bisa juga balsam diminum, gitu atau ditelan atau dimakan, gitu kan. Ya, jadi tetap syarat dan ketentuan berlaku ketika dia jadi manfaat adalah sesuai dengan peruntukannya. Demikian juga dengan Panadol, dia jadi manfaat ketika sesuai dengan dosisnya. Kalau dosisnya tidak sesuai atau ngarang-ngarang sendiri, ibaratnya begitu, atau tidak mengerti cara memahami menggunakan dosis, tentu jadinya berbahaya. Olah napas juga begitu. Makanya kemarin pada tanggal 17 April itu ketika bikin webinar pertama mengenai napas cepat, saya selalu ingatkan, ini ada syarat dan ketentuan berlaku loh ya. Jika mereka yang rajin melakukan napas ritme seperti yang melakukan teknik pernapasan seperti Wim Hof itu ada disebut sebagai acute potential, acute effect atau efek akut potensial atau efek yang terjadi ketika itu dilaksanakan. Ya kan? Apa contohnya? Dizziness, tingling sensation, kemudian ada visual disorder, ada berdenging, tinnitus, kemudian ada palpitasi. Itu bukan kata saya, bukan ngarang-ngarang, memang penelitiannya begitu. Itulah kenapa saya sering bilang pada ilmu pernapasan, kita harus sering banyak-banyak belajar untuk merujuk pada jurnal-jurnal yang pernah meneliti teknik-teknik pernapasan apa saja di muka bumi. Karena bisa jadi yang kita pelajari itu ada mirip-mirip yang sudah pernah diteliti oleh jurnal-jurnal itu. Jadi harus mau meluangkan waktu, harus mau. Kalau memang kita pengen pengen rajin latihan pernapasan, tidak sekedar ikut-ikutan. Harus mau meluangkan waktu, harus mau memilih dan memilah, harus rasional. Kenapa? Karena selalu ada potensial acute effect di setiap teknik pernapasan tradisional. Jadi sekali lagi itu jadi penting. Jelas paham ya? Jadi bagi mereka yang sudah belajar ilmu pernapasan yang kebetulan kenalnya baru Wim Hof, gitu kan? Kebetulan kenalnya baru mood booster itu baru pelajaran dasar mengenai biokimia. Naikkan pengetahuan kita untuk masuk pada jantung. Naikkan pengetahuan kita untuk masuk pada pembuluh darah. Naikkan pengetahuan kita untuk masuk pada ilmu tentang syaraf. Frekuensi-frekuensi berhubungan dengan gelombang otak. Sehingga kemudian kita mendapat perubahan sikap otak perilaku sebagai seorang pembelajar. Maka saya pernah bikin video, jika misalnya suatu hari nanti Bapak Ibu sudah berusaha pengen sembuh, nggak sembuh-sembuh. Sudah belajar ini itu pengen sembuh, nggak sembuh-sembuh. Pengen membaik, nggak membaik-baik. Ya mungkin ubah sedikit sudut pandangnya menjadi seorang pembelajar. Belajar aja. Belajar apa? Belajar ilmu pernapasan yang benar. Ikuti step by step-nya dengan sabar. Jangan buru-buru, keburu-buru misalnya pengen sembuh dengan instan, pengen sembuh dengan cepat. Jalani setiap prosesnya dengan diniatkan bahwa saya sedang menjadi seorang pembelajar. Kalaupun engkau tidak menyembuhkan saya, tapi saya akan dicatat sebagai orang yang sedang belajar, sebagai seorang pembelajar. Jadi kita akan dicatat sebagai golongan apa, kan begitu. Kalau memang ngerasa nggak susah sembuh-sembuh, jadi seorang pembelajar aja, pasti enak. Ini hal yang baru semua. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita lihat di sini, ya kan, pada contohnya. Jadi ketika seseorang itu melakukan spontan breathing atau bernapas dengan spontan, maka terjadilah perubahan pada biokimia, lalu terjadi juga perubahan pada sistem syaraf.
terjadi perubahan pada gelombang otak, frekuensi yang dibentuknya seperti apa. Kalau orang yang sehat pasti frekuensi yang berhubungan dengan jantungnya ada sarafnya berhubungan dengan saraf parasimpatik, pH-nya juga akan naik normal menjadi 7,35 sampai 7,45. Lalu kemudian gelombang otaknya ada pada mode relaksasi, maka dia ada di posisi istirahat misalnya begitu. Tapi kalau misalnya seorang bernapas secara slow, pelan, lambat, maka akan terjadi pergeseran pada metabolisme, pergeseran pada frekuensi dan gelombang. Maka gelombang otaknya juga akan bergeser, dia akan masuk kondisi apa. Ketika seorang itu bernapas dengan cepat, fast breathing, maka terjadi perubahan pada biokimia, terjadi perubahan pada psikologis jantungnya, pembuluh darah, sampai ke dan sebagainya. Ini semua dipelajari oleh jurnal ini. Dipelajari supaya apa? Supaya ngerti bahwa oke, kita bisa menjadikan olah napas ini sebagai tools untuk mengubah metabolisme. Kita bisa menggunakan olah napas sebagai tools untuk mengubah karakteristik jantung, untuk mengubah karakteristik pembuluh darah, untuk mengubah karakteristik otak kita, bahkan hingga ke struktur gelombang otak, sehingga pada akhirnya mengubah sikap watak mental. Ya kan? Nah, kalau napasnya sering napas cepat, maka otomatis terjadi kondisi anxious panic state. Kok bisa begitu? Ya memang itu karakternya seperti itu. Makanya nggak boleh terus-terusan napas cepat, terus harus dibarengi dengan napas lambat. Seperti itu. Dan ini struktur fisik dari gelombang otaknya. Ketika seseorang itu bernapas, dia merubah apa? Merubah ini dan itu. Dan masing-masing area dari gelombang otak, masing-masing area dari otak ini akan mengarah pada sebuah fungsi atau kondisi tertentu. Kayak contoh misalnya bagian belakang, visual. Ya kan berhubungan dengan visual. Bagian depan, prefrontal cortex berhubungan dengan apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini napas-napas cepat, napas-napas spontan, napas-napas lambat, ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi area otak yang mana? Nah, nanti di cam ini dijelaskan. Nah, ini kelihatannya contohnya ya. Area-area otak seperti frontal lobe, insula, pons, amigdala, cerebellum, MC, dan sebagainya. Sebenarnya ada tuh, ya kan? Dari gambarnya kelihatan beda, ya kan? Dari bentuk-bentuknya kelihatan beda. Tuh. Jadi ketika di sini kelihatannya, ketika seorang itu uh, menghasilkan frekuensi 0,01 sampai 0,1 Hz, maka area yang berwarna hijau ini terstimulasi di area-area ini. Ketika seorang itu masuk pada 0,1 sampai 1 Hz, area berwarna biru, ini kalau di sana nggak kelihatan ya harus di zoom nanti di rekaman ya. Ini kelihatan di sini warna biru, ya kan? Tuh. Ketika seorang itu misalnya pakai teori HRV, dia berlatih ritme yang berhubungan dengan 0,04 sampai 0,15 Hz yang berwarna biru, maka area berwarna biru ini akan terstimulasi. Tuh. Baik itu berhubungan dengan frontal lobe FL ini dari depan sini terstimulasi. Jadi ritme 55 katakanlah begitu, dia terstimulasi, dia akan mensimulasi area-area yang biru ini. Coba merah sih, saya ganti warna biru aja ya. Ah, karena dia warnanya biru. Ini dia, biru di sini. Ah, ini biru. Nah, dia mensimulasi area-area yang biru-biru di sini. Tapi dia tidak mensimulasi yang temporal lobe. Dia tidak mensimulasi di bagian occipital lobe. Tapi dia mensimulasi frontal lobe, kemudian insula, dan parietal lobe. Karena birunya ada di area ini. Tuh, ini cuma ritme yang berhubungan dengan LF saja. LF itu berarti low frekuensi. Range-nya dari 0,04 sampai 0,15. Tapi nanti kita akan memilih ritme mana yang mensimulasi apa. Jadi kalau ada orang ada gangguan di sini, ada masalah yang berhubungan dengan otak di sini, maka ritme-ritme bisa pakai tuh. Masalah yang berhubungan dengan frontal lobe ya, bisa dipakai. Juga berhubungan dengan area otak di sini, insula. Ini juga bisa dipakai. Area otak yang berhubungan dengan PL atau parietal lobe. Itu juga bisa dipakai ritme-ritme lambat yang berada pada frekuensi 0,04 sampai 0,15. Iya kan? Sedangkan untuk yang HF 0,15 HF itu gampangnya, LF itu gampangnya napas lambat. Nah, ini gampangnya begini. LF itu slow, HF ini adalah yang fastnya, napas cepatnya. Nah, jadi ketika seseorang melatih napas cepat pada area-area yang di sebelah B ini, itu 5 area terstimulasi semua. Sedangkan kalau napas lambat cuma 3, ya kan?
Nah, maka dari itu di bagian belakang nih ada occipital lobe nih. Ini secara umum nih berhubungan dengan visualisasi. Makanya di beberapa kelas seperti kelas gelombang delta, ya kan yang sedang dibuka nanti, silakan saran saya Bapak Ibu latihan lah, ikutlah. Seperti apa cara kita menstimulasi gelombang delta yang berhubungan dengan bagian belakang otak manusia. Kemudian kelas khusus kanker itu diajarkan bagaimana cara ketika sedang melakukan ritme napas tertentu, kita harus melakukan visualisasi tertentu. Kenapa? Karena pada area itu, pada saat melakukan ritme spesifik tadi, area otak tertentu lagi aktif-aktifnya. Maka harus ditambahkan dengan X misalnya begitu. Supaya menjadi manfaat yang lebih besar. Dan ini nggak ngarang-ngarang, memang ada dasar ilmunya begitu. Tapi ya kadang-kadang peserta ya males gitu kan. Ya kadang-kadang serba salah. Dikasih misalnya kelas yang dimudahkan, yang ngegampangin. Dikasih yang berbiaya mahal, duitnya nggak ada. Ya, memang ini kendala begitulah. Tapi ya itulah dinamika mengajar itu seperti itu. Kayak sekarang nih kelas khusus kanker nih, yang dulunya ada yang 800.000, ada yang sampai 1 juta. Sekarang ada donatur yang kemudian saya dikasih subsidi, ibaratnya begitu, supaya setiap peserta kelas kanker itu membayar hanya 200.000 saja. Ya udah, saya bilang oke, saya akan bikin pengumuman, bikin brosur, saya sebarkan bahwa untuk kelas khusus kanker di OMG edisi bulan Mei Juni Mei Juni itu biayanya 200.000. Jadi Mei 200.000, Juni 200.000. Jadi bulan depan nanti ada lagi. Tapi untuk bulan Mei saja itu 200.000. Itu jauh lebih murah dibandingkan yang lalu loh. Yang lalu itu pernah 400, pernah 500, pernah 800, ya pernah 1 juta. Ya. Tujuannya apa sih? Biar serius. Biar serius. Dulu saya kasih pengalaman. Saya pernah buka kelas cancer yang free. Free betulan, gratis. Saya meluangkan waktu untuk mengajar dengan semua pengetahuan yang saya miliki. Niatnya baik, semangat saya tinggi. Pesertanya ogah-ogahan. Iya. Kalau ditanya, satu saat saya ada salah satu peserta yang berteman dengan saya di Facebook. Terus saya lihat dia masuk rumah sakit. Tolong doakan saya, friends, katanya gitu. Loh, kenapa nih si ibu ini kok tiba-tiba masuk rumah sakit? Terus saya japri, saya tanya, ibu memang materi kelas C aja, di kelasnya nggak dilatih? Saya belum sempat, mas. Nantilah tak latih kalau sempat. Ya udah, begitu dia ngomong begitu, setelah kemudian dia membaik sembuh, tanya lagi, mas kelas gratis udah nggak ada? Saya bilang udah nggak ada, bu. Kelas saya sekarang berbayar. Kan waktu itu gratis ya, waktu itu ibu saya kasih kesempatan. Sampai beberapa bulan, tapi ibunya menyepelekan, yang bilang gitu. Padahal semua apa yang saya lakukan ini kan ada dasar ilmunya, saya juga serius ngajarnya, hanya karena mungkin gratis saya ngajar asal enggak, saya ngajarnya serius. Tapi ibunya tidak serius. Makanya saya perhatikan, kenapa dia masuk rumah sakit? Padahal kalau ibu latih materinya, ini mestinya kejadian masuk rumah sakit itu tidak terjadi. Karena saya tahu pasien saya banyak, saya bilang gitu. Dengan kasus yang seperti ini nggak mungkin masuk rumah sakit kalau latihan. Ya kecuali ada sebab lain. Maka sekarang ya ibu mendingan mensupport OMG saja. Toh biayanya nggak mahal. Ya udah setelah itu nggak pernah chatting lagi ya biarin aja. Kan ada orang lain yang mau dibantu ibaratnya begitu kan. Nah ini pelajaran lah, pelajaran yang bagaimana pada akhirnya kemudian saya membuat kelas-kelas berbayar supaya orang serius, orang mau gitu kan, mau meluangkan waktu, selain itu juga mau ya latihan sungguh-sungguh karena materi yang diberikan ini serius. Lanjut ke sini ya. Nah, apa lagi nih? Nah, ini berhubungan dengan LF nih. Yang C yang sebelah kanan ini yang berhubungan dengan gelombang otak. Ya, jadi kalau ada seseorang yang ibaratnya melatih otaknya masuk pada alfa, maka area ini terstimulasi 4 area ini, yakni frontal lobe, kemudian parietal lobe, occipital lobe, dan temporal lobe. Ini ibaratnya gampangnya nyala semua. Tapi delta juga begitu mas, iya nyala semua. Tapi gamma juga begitu mas, ya bisa aja nyala semua gitu kan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena setiap otak yang bekerja itu pasti nyala semua. Nah sekarang, ini kan aktivitas yang terjadi di sini. Kalau misalnya seseorang itu susah masuk ke alfa, alfa itu kan kondisi di mana relax, ya kan? Sekarang kalau dia pasiennya, katakanlah stadium 4, kanker, dia takut, cemas, khawatir, bisa relax nggak? Nggak bisa, susah. Coba masuk ke alfa, nggak bisa. Saya udah pernah buktikan, makanya dulu saya pernah bikin workshop khusus kanker itu. Saya bawa alatnya, alat ukur gelombang otaknya saya bawa, bahkan alat ukur gelombang jantung,
alat ukur pH jantung yang saya bawa, saya buktikan. Saya suruh maju, ibu-ibu atau bapak-bapak yang stadium 4, saya suruh dia rileks. Saya pengen ukur gelombang otaknya. Ya dia merasa otot-otot dia kendor, dia rileks duduknya santai gitu kan. Enggak. Saya bilang rileks itu bukan otot-ototnya dikendorkan. Rileks itu mental state di mana gelombang otak Bapak Ibu itu ada di alfa, bukan dengan ototnya dikendorkan. Karena ada orang yang duduk santai ototnya dikendorkan, tapi pikirannya masih semerawut. Banyak yang itu banyak banget. Ya kan? Operasi misalnya. Wah, itu pasti pikirannya semerawut tuh. Walaupun dia duduknya rileks, dia merem, kelihatannya kayak santai gitu kan. Tapi begitu dipasangkan alat ukur EEG di kepalanya, gelombang otaknya bukan di alfa. Berarti posisi duduk dia yang selonjoran atau bersandar yang kelihatannya untuk kita rileks, itu tidak rileks secara gelombang otak. Ya kan? Maka tidak mungkin otaknya masuk di gelombang alfa, walaupun otot-ototnya kendor. Nah, maka kalau kita ngelihat, di sini ada FL, ya kan? Ada frontal lobe. Di sini juga ada frontal lobe, stimulasi lewat jalur nafas. Ya kan, low frekuensi high frekuensi, maka bisa ketika seseorang itu melakukan napas lambat, ya kan, yang berada pada low frekuensi, ikut membantu untuk menciptakan gelombang alfa. Ketika dia membantu menciptakan gelombang alfa, maka area ini terstimulasi tidak dengan jalur pengkondisian mental, tapi dari jalur pernapasan. Maksudnya begitu. Seru ya. Nah, ini seperti itu. Ini sama mirip-mirip lah. Jadi maksudnya begitu. Jadi dari jalur pernapasan ini kita bisa lihat frekuensi-frekuensi yang dibentuk, dibangun, pengaruh area apa, pengaruh area apa. Kita bisa lakukan stimulasi lewat jalur napas untuk mengubah struktur apa otak yang terjadi di situ sehingga dia menghasilkan frekuensi yang diinginkan. Maka ketika diintervensi dengan napas lambat, let's say 55 misalnya begitu, maka gelombang alfa terbentuk, area ini terstimulasi dua kali lewat pernapasan sekaligus lewat mental state. Kalau lewat mental state dia nggak mampu, nggak bisa karena satu dan lain hal, karena dia selalu takut, cemas, khawatir dan sebagainya, maka stimulasilah lewat jalur lain, misalnya jalur napas. Itu juga bisa diganti, bisa digunakan untuk mengubah apa yang ada di dalam gelombang otak. Nah, maka di UMG itu kita ada kelas-kelas yang memang secara spesifik diarahkan untuk gelombang otak. Kita nyebutnya sebagai kelas fundamental. Di kelas fundamental ini yang udah pernah kita buka adalah fundamental gelombang alfa. Dan yang nanti akan kita buka namanya fundamental gelombang delta. Kenapa harus ada gelombang delta, Mas? Nanti kita lihat setelah ini. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi memang ini sambungannya bisa ke situ. Dan ini nggak ngarang-ngarang, memang kayak gitu penelitiannya. Dan alatnya pun saya beli. Misalnya alat ukur gelombang otak kan saya punya. Dulu saya pernah punya workshop ya. Saya pernah bikin workshop yang saya bikin di beberapa kota. Di mana satu workshop itu peserta wajib punya alat ukur gelombang otak. Biayanya mahal-mahal. Karena buat yang serius, karena alat ukur gelombang otak itu paling minimal ya sekitar 8-9 juta. Itu buat mereka yang serius aja. Buat mereka yang serius. Supaya apa mereka tahu gitu. Oke, ternyata iya ya. Saya walaupun saya merem nih, saya selonjoran, badan saya kendorkan, rasanya saya lagi adem, nikmati AC. Tapi pikiran saya masuk kemana-mana, belum masuk di alfa tuh. Masih beta aja, masih stres aja. Bisa nggak begitu? Sangat bisa banget. Apalagi yang stadium 4, sakitnya berat, duit nggak punya, kerjaan nggak ada yang nolong, sendiri, nah, semacam-macam. Itu sudah jelas kekacauan yang terjadi pada gelombang otaknya tidak bisa diselesaikan dengan mental state atau dengan urusan psikis, nggak bisa. Harus salah satunya diintervensi dengan napas. Nah itu, jadi ada kelas namanya kelas gelombang delta. Keistimewaan dari gelombang delta ini adalah dia memiliki efek deep sleep, efek penyembuhan yang sangat dalam. Nanti kita akan bahas lain. Paham ya? Seru kan? Oke lanjut ya. Nah ini nih pengaruh-pengaruhnya lah. Jadi sudah saya jelaskan secara singkat saja. Nah ini contohnya. Contohnya. Kita lihat bagaimana area-area yang berhubungan dengan schizophrenia. Ya kan? Area yang berhubungan dengan autism, area yang berhubungan dengan ADHD, area yang berhubungan dengan major depression. Ini bisa berbeda tuh. Dan area-area kan sudah dipetakan sedemikian rupa, seperti gambar-gambar yang ini kan, sudah dipetakan. Otak manusia kan sudah dipetakan. Yang depan ini namanya disebut sebagai frontal lobe, yang sebelah sini ada yang namanya parietal lobe, yang sebelah sini ada yang namanya temporal lobe, yang sebelah sini ada yang namanya occipital lobe, yang sebelah sini ada yang namanya amigdala, ya kan? Yang sebelah sini ada yang namanya cerebellum, udah dipetakan semua, udah dipetakan.
Nah, ketika kemudian terjadi muncul anomali terhadap area-area ini, maka ritme napas yang mana yang bisa distimulasi? Ya kita harus balikin pada penelitian-penelitiannya. Menggunakan ritme-ritme yang mana untuk menstimulasi apa. Nah, seperti itu. Jelas ya? Ada pertanyaan Bu Eni. Mas, izin tanya, kalau mau join kelas gelombang otak delta, apakah harus pernah join kelas gelombang alfa? Enggak perlu. Karena ini kelasnya berdiri sendiri. Jadi kelas gelombang otak alfa dengan kelas gelombang otak delta itu berdiri sendiri. Jadi nggak mesti harus ikut alfa dulu, baru boleh ikut gelombang delta. Enggak. Jadi langsung masuk ke kelas gelombang delta juga boleh. Sebelum masuk ke gelombang alfa. Nanti kalau pas alfa dibuka, disarankan ikut. Kan sebenarnya kalau kita merujuk pada konsep gelombang otak ya, ini kan sebenarnya nggak banyak lah. Ya kan cuma lima. Jadi setahun itu dibuka semua rata-rata. Setahun itu rata-rata dibuka semua. Hanya bulannya saja yang berbeda. Jadi nanti akan ada pembukaan kelas khusus gelombang alfa. Kalau belum mengerti caranya, saran saya ikut. Nanti kalau udah pernah ikut, suatu saat nanti ada kelas khusus kelas khusus gelombang delta, ya ikut. Kalau kebetulan ketemunya sama gelombang delta dulu, karena pada saat alfa itu duitnya lagi nggak ada, misalnya gitu kan, ya nanti lagi. Gitu aja, jangan dibikin susah. Karena OM kan sudah bertahun-tahun bikin kelas, bukan cuma seminggu 2 minggu. Jadi nanti kalau ada rezeki, ambil pada saat momen-momen diskon misalnya kan, ya silakan. Kan dulu saya pernah bikin diskon sampai di atas 80% untuk usia-usia sepuh. Jadi waktu itu ada beberapa orang itu ngambil sampai 30 kelas. Wah, ya tapi nggak langsung pada saat itu juga. Diambilnya nanti pada saat kelasnya dibuka. Kenapa? Karena usianya sudah 86 tahun. Jadi dia diskonnya 86%. Iya, itu kan murah banget kan. Udah kayak sedekah aja. Oke, sekarang kita lihat ya, gelombang otak. Nah, di otak ini kan ada gamma, ya kan? Nama gelombang otaknya ada beta, ada alfa, ada theta, ada delta. Ini nama gelombang otaknya. Dan masing-masing dari gelombang otak ini memiliki karakteristik tertentu. Dan ini saya berkali-kali bilang, jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Kenapa? Karena tadi, misalnya, seseorang ini ingin masuk pada recovery dan healing, misalnya. Berarti pengkondisian gelombang otaknya paling tidak harus ada di alfa, paling tidak. Kalau kita pengen mendapatkan aspek recovery dan healing yang cukup bagus, paling tidak harus ada di alfa. Maka orang ini harus ngerti bagaimana cara mengkondisikan gelombang alfa yang benar. Dia harus ngerti tekniknya, baik teknik lambatnya maupun teknik shortcutnya. Kalau enggak, ya jadi gimana cara untuk melakukan recovery dan healing kalau otaknya selalu ada pada kondisi stres, misalnya beta, kondisi otak yang aktif kan tidak bisa, ya kan? Jadi tentu dia harus mengerti intervensi, dia harus mengerti cara-cara mengkondisikan gelombang otaknya agar masuk pada gelombang otak alfa. Kenapa? Karena itu syarat untuk recovery dan healing. Ini bukan kata saya, memang disepakati oleh jurnal ilmiahnya begitu, disepakati sains dan medisnya begitu. Nah itu. Jadi tidak bisa, misalnya masih stres, masih takut, cemas, khawatir, lalu kita pengen healingnya cepat, recovery cepat, tidak mungkin, tidak bisa, harus diturunkan dulu. Maka solusinya bagaimana? Ya Anda harus lari ke psikolog, ya kan? Ya bayar lagi. Jadi psikolog kan nanti kan dikasih nasihat, dikasih saran, intervensinya dari jantung, dari kolbu lah, dari perasaannya, ya kan? Begitu perasaannya bisa menerima, ibu harus accept, ibu harus menerima, atau ibu atau bapak harus forgiveness, maafkanlah situasi yang tidak nyaman di keadaan sehari-hari, punya pasangan nggak cocok, ya maafkan sajalah. Punya anak yang ada banding itu, ya maafkan sajalah. Ya pokoknya gitu-gituin lah. Ya kan, sampai nanti eh, mental state kondisi jantungnya itu, kondisi kolbunya itu akan mengintercept gelombang otaknya. Ketika dia acceptance, dia bisa menerima. Ketika dia forgiveness, ketika dia gratitude, dinasihati adalah syukurilah apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Ya kira-kira begitu tuh. Ya, ketika dia bisa melakukan itu dengan benar, ya kan, maka intercept perasaan itu yang muncul dari jantung kan mengintercept, yang dari kolbunya mengintercept gelombang alfa. Kalau bisa, ya kan? Kalau bisa. Kalau enggak, ya enggak akan berubah-berubah tuh gelombang otak alfanya. Kalau nggak berubah-berubah, ya proses recovery dan healingnya pasti lama. Seperti itu. Solusi gimana? Ya diobati, dikasih obat yang langsung ngejlug bikin gelombang otak turun. Ada nggak? Ada obat-obat yang sifatnya berhubungan dengan psikotropika, ya kan?
Begitu seorang itu minum obat-obatan itu, langsung dimanipulasi lewat jalur hormonal. Obat-obatannya itu langsung turunlah dari beta menuju alfa. Dia jadi rileks, tenang, kan begitu. Tapi bukan ini yang kita mau. Nah, jalur lain lewat pernapasan. Pernapasan distimulasi, dia akan mempengaruhi gelombang otak, lalu berubah menjadi alfa. Tapi Mas, kita kan nggak bisa ngelihat gelombang otak kita sendiri. Itulah kenapa saya bikinkan banyak video-video rekaman yang berhubungan dengan bagaimana menstimulasi gelombang otak. Contoh ya, ini saya akan tunjukkan. Itu di YouTube tuh banyak. Di YouTube saya maksudnya. Nih, kita akan munculkan ya. Saya pakai screen saja, biar langsung kelihatan semua. Ya, ya, ini. Jadi di gelombang delta, ya, Mas Nirwono ini instruktur, ya. Mas Nirwono ini instruktur, ya. Instruktur yang apa namanya? Kita sudah ajari cara atau teknik untuk mendemonstrasikan supaya dia masuk ke gelombang delta. Ini kita ukur langsung. Ini kan pertamanya alfa, ya kan? Yang paling dominan di atas ini dia masih alfa. Deltanya di bawah nih, yang merah nih. Nah, begitu tekniknya dipraktekkan, perlahan si delta ini naik. Ya, merah ini naik, ya kan? Tuh, naik menjadi paling atas. Ini kondisi sadar, bukan tidur. Ya, naik. Ya, terus. Ya, lalu dipertahankan di atas. Artinya sekarang yang tadinya delta itu adanya di bawah, di switch langsung naik ke atas deltanya. Lalu bertahan di sini. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Terus selama tekniknya masih dilakukan, selama pengaturan napasnya masih dilakukan, terus begitu, terus begitu. Ya kan? Kelihatan di sini. Delta ada di atas, maka dia dominan. Oke, seru ya. Hanya. Jadi artinya, kalaupun Bapak Ibu tuh nggak punya alat ukur gelombang otak, ya harus mencari teknik atau cara yang pernah diuji dengan alat ukur gelombang otak. Saya cerita sedikit. Suatu saat saya ketemu sama ini apa namanya orang yang profesinya sebagai hipnosis, hipnosis ya, hipnoterapi ya katakanlah begitu. Terus dia bilang bahwa teknik ini akan membuat gelombang otak delta. Pertanyaannya sederhana, Bapak, maaf nih saya nanya nih, iya, punten, punya nggak alat ukur gelombang otak di rumah milik Bapak sendiri? Ada yang bisa jawab tuh, nggak punya. Loh, kalau nggak punya terus dari mana saya tahu ketika teknik ini dijalankan gelombang otaknya delta? Dari mana saya tahu ketika tekniknya Bapak ini dipraktekkan, gelombang otaknya theta. Dari mana saya tahu ketika teknik Bapak dipraktekkan, gelombang otaknya alfa. Karena tadi ceritanya dia bisa switch dengan sangat mudah dengan teknik ini untuk mengganti dari alfa menjadi delta, dari delta menjadi theta, dari theta menjadi gamma. Pertanyaan sederhana, dari mana tahu? Sedangkan dia sendiri nggak punya alat ukur gelombang otak. Sementara gelombang otak nggak kelihatan oleh mata. Kalau gelombang otak kelihatan oleh mata, saya bisa langsung nonton di kepalanya dia, misalnya, oh ya kelihatan gelombang otak, ya, oke lah. Ini kan saya nggak bisa melihat juga. Sementara satu-satunya cara melihat gelombang otak adalah dengan dipasangi alat EEG di kepalanya. Itu hanya satu-satunya cara untuk melihat alfa, beta, delta, theta, gamma di otaknya. Tapi dia nggak punya alatnya. Lalu saya percayanya dari mana? Oh, dia nggak bisa jawab. Ya karena teknik ini sudah teruji, bukan masalah terujinya. Ya teruji itu oleh oleh siapa kan begitu. Kan kita harus jelas. Nah, ini contoh saja ilustrasi bagaimana alat kita punya. Sehingga teknik-teknik yang kita berikan ini betul-betul proven, betul-betul bisa ditempel langsung di kepalanya pasien itu untuk menunjukkan bahwa dia betul ada di gelombang dimaksud dengan teknik yang dimaksud. Ada lagi misalnya gelombang delta. Eh, Kalau tadi contohnya adalah Mas Nirwono. Nah, ini juga sama. Delta itu yang merah ya. Ah, merahnya naik di atas itu. Ketika merahnya ini mulai naik ke atas, ini kan harusnya di bawah nih. Dia harusnya naik ke atas. Cek, 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 dia naik. Ya, gelombang delta naik ke atas. Jadi teknik ini udah diuji berkali-kali dengan alat ukur EG, ini percepat saja ya, masih tetap di atas, ya kan? Deltanya tetap di atas.
Deltanya masih di atas. Deltanya masih di atas. Hasilnya sama. Ini Mas Andi. Hasilnya sama. Jadi ketika dipraktekkan dengan alat ukur EEG, ya hasilnya sama. Termasuk alfa. Kita lihat ya di sini ya. Nah, gelombang alfa. Ini Mas Nirwono. Alfa itu yang biru ya. Nanti dia naik di atas lalu dominan. Nah, itu kan naik di atas lalu dominan. Nah, termasuk gamma. Nah, kita lihat sini. Nah, gamma itu yang warnanya orange ini yang di atasnya seperti V nih. Tapi ini simbol gamma. Lihat gammanya di atas, ya kan? Terus selama tekniknya masih dipraktekkan, gammanya tetap di atas. Jadi ini bisa diatur, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini yang saya sebut sebagai memahami manajemen otak ya. Dari sudut pandang frekuensi dan gelombang itu membantu dalam proses penyembuhan. Kenapa? Balik ke slide yang ini lagi. Karena masing-masing dari gelombang otak ini memiliki karakteristik. Masing-masing dari gelombang otak memiliki karakteristik. Karakteristik apa? Kalau kita pengen recovery dan healing, maka kondisikan manajemen gelombang otak kita sering-sering ada di sini dulu. Nah, sering-sering ada di sini. Kenapa? Karena memang ini areanya. Minimal ini yang paling gampang alfa itu. Kalau theta, ini Bapak Ibu harus belajar. Karena nggak gampang untuk mencapai theta ini. Tapi memang ini wilayah gelombang otak berhubungan dengan recovery dan healing. Kalau misalnya pengen yang deep, nah ini kita sebut saja sebagai deep healing. Nah, jika Bapak Ibu ingin masuk pada deep healing, maka harus belajar teknik yang ada menghasilkan delta. Ya memang pilihannya itu. Jadi kalau pengen deep healing, ya harus ngerti bagaimana cara mengkondisikan gelombang otak agar masuk pada delta. Nggak bisa kalau misalnya masih di dalam gelombang beta, terus tiba-tiba kita pengen healing dengan cepat atau deep healing, nggak mungkin, nggak bisa. Karena desain dari Tuhannya bukan begitu. Desain dari Tuhannya ya beta itu gelombangnya untuk yang ini, alpha untuk yang ini, theta untuk yang ini, delta untuk yang ini. Itulah kenapa kita bikin di OMG itu namanya kelas OMG fundamental. Dan kelas OMG fundamental itu diberikan di kelas khusus kanker. dengan ibaratnya dengan gratis lah. Ya di bulan Mei ini hanya dengan membayar 200.000 aja karena kita ada donatur ya. Harapan saya ya sebarkan saja ke orang-orang, ikut loh, ikut supaya belajar. Supaya belajar masuk ke alfa. Dia ngerti caranya. Oh, oke, caranya begini. Lalu belajar mengenali rasanya. Lalu belajar mengenali perubahannya. Kalau ada rezeki, masuklah ke gelombang ke kelas fundamental gelombang delta. Untuk apa? Untuk masuk pada deep healing. Tentu saja healing aja udah senang, ya kan? Recovery sama healing aja udah senang. Apalagi deep healing. Tapi karena ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah, maka yang harus belajar tekniknya dulu. Saya dulu eksperimennya lama. Lama dalam arti saya harus invest untuk membeli alat ukur gelombang otak, kemudian meramu, meracik dari berbagai macam buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan sebagainya. Supaya apa? Supaya ketika dipraktekkan diuji, hasilnya akan cenderung sama untuk setiap orang. Jadi ketika tekniknya dipraktekkan, diukur pakai alat ukur EEG jenis apa saja, itu sudah pasti dia akan alfa, atau sudah pasti dia akan theta, atau sudah pasti dia akan delta, atau sudah pasti dia akan gamma. Kalau beta sih nggak usah lah. Kalau beta itu dia secara otomatis itu gelombang otak yang aktif ya. Ketika kita melek, berpikir dan sebagainya udah pasti beta. Termasuk gelombang stres. Kalau stresnya tinggi udah pasti beta tinggi, high beta. Seperti itu. Jadi kalau kita pengen belajar masuk pada aspek recovery dan healing dengan baik, maka fundamental gelombang alfa dimengerti, dikuasai, dipahami betul, dan selalu terbukti itu akan terjadi di otak kita. Itu yang kita mau kan? Nah, kemudian kalau kita pengen sampai masuk pada deep healing, ya masuknya pada fundamental gelombang delta. Itu udah rumusnya udah pasti begitu. Jadi saya di OMG itu ya merumuskan bagaimana strategi cara masuk lewat jalur napas agar mensimulasi ini. Dulu dulu
Nggak ketemu jurnalnya tuh. Udah lama saya ngeceritain beberapa tahun lalu ya, saya cerita kisah balik. Tapi secara teori saya mengerti bahwa ini mestinya bisa mempengaruhi. Mestinya ada orang di luar sana atau ilmuwan yang berpikir hal yang sama. Mestinya olah nafas bisa mengubah struktur gelombang otak. Saya tinggal perlu cari aja. Ketika dicari ternyata oh ya beneran ada yang meneliti hal yang sama. Oh ternyata betul. Kalau frekuensinya di sini, maka dia nyetelnya ke sini. Kalau frekuensi di sini dia mensimulasi ini. Kalau frekuensi ini mensimulasi ini. Frekuensi mensimulasi ini. Maka saya bilang berkali-kali dalam teori napas ritme itu tidak ada satu teknik untuk semua obat atau semua penyakit. Tidak ada satu teknik napas untuk semua penyakit. Misalnya teknik napas Wim Hof untuk pilek, flu, demam. Teknik napas Wim Hof untuk kanker. Teknik napas Wim Hof misalnya untuk anxiety. Teknik napas Wim Hof misalnya untuk schizophrenia. Nggak mungkin. Karena area otak yang distimulasinya berbeda. Gitu. Maka teknik napas itu syarat dan ketentuan berlaku. Dia hanya berlaku pada kasus-kasus khusus spesifik tertentu. Yang mungkin saja ada di tempat lain, tapi bisa jadi teknik lain yang harus digunakan, bukan teknik Wim Hof itu. Nah, maka dari itu seperti konsep P3K di mana kita ini wajib untuk meluaskan pengetahuan sehingga kita mengerti, kita mau belajar, mengerti, oke, saya mau belajar pengetahuan tentang frekuensi dan gelombang. Berarti saya harus belajarnya di UMG. Kenapa? Ya karena cuma di UMG napas ritme yang berkutat dengan masalah frekuensi dan gelombang sama detail ini. Tapi kalau misalnya saya pengen belajar yang tradisional aja, Mas, saya nggak mau belajar yang jelimet begini, ya silakan pilihannya banyak. Anda bisa masuk ke pranayama, Anda bisa masuk mungkin ke Qigong, Anda bisa masuk mungkin ke Senchi gitu kan, yang tidak perlu ada pembuktian ilmiah, yang gurunya nggak perlu ditanya frekuensinya berapa, gurunya nggak perlu ditanya ini mengubah apa, gurunya nggak perlu ditanya ini menghasilkan apa, nggak perlu. Pokoknya latihan, manut, nurut sama guru, udah gitu aja. Itu tradisional murni, boleh. Itu kan masalah pilihan. Tapi OMG ini nggak seperti itu mentalitasnya. Kita mentalitasnya adalah melakukan eksplorasi. Eksplorasi. Makanya kalau di camp itu alatnya dibawa, jadi betul tidak ada di alpha, betul tidak ada di delta, betul tidak ada di gamma. Dan apa yang terjadi ketika gamma itu muncul misalnya di otak manusia, ya kan apa yang terjadi? Kayak contoh misalnya contoh begini, kita nggak bicara gelombang otak, kita bicara molekul saja. Apa yang terjadi? Ya, ini saya kasih contoh ya. Ketika misalnya ini ya saya kasih siang ke tulisannya. Apa yang terjadi ketika misalnya tubuh kita mengalami peningkatan secara besar-besaran hormon ini, kortisol, apa yang terjadi? Apakah perilaku pada saat itu atau metabolisme pada saat itu tetap sama saja seperti sebelumnya atau berubah? Jawabannya jelas, pasti berubah. Jadi kalau kortisolnya oleh karena satu dan lain hal tiba-tiba skyrocket, langsung naik berkali-kali lipat, ya kan? Jumlahnya, maka orang itu sedang dalam mode stres yang sangat tinggi. Berarti stres dia lagi gila-gilaan. Ketika stresnya gila-gilaan, berubah struktur kimiawi di badannya, berubah karakternya, ya kan? Berubah psikisnya, berubah perasaannya, berubah segala macam. Sama juga, ketika misalnya seseorang itu berhasil mengkondisikan frekuensi gamma di otaknya menjadi tinggi, maka pasti terjadi perubahan. Ketika seorang itu berhasil mengubah gelombang otaknya menjadi alfa yang tinggi dengan amplitude yang tinggi, maka pasti terjadi perubahan. Hanya beda sudut pandang saja. Ketika seorang itu berhasil mengubah otaknya menjadi gelombang delta yang masuk pada mode deep recovery, pasti recovery-nya semakin membaik. Di alfa saja membaik, apalagi di delta. Lalu bagaimana Mas kalau saya belajar dua-duanya? Saya belajar alfa juga, belajar itu sama seperti kotak P3K. Kita punya dua-duanya. Tinggal mau dipilih mana yang cespleng. Ya, kira-kira begitu kan? Kalau orang cuma punyanya alfa saja, ya udahlah anggap aja ini obat generik. Ya, gitu kan? Anggap aja obat generik. Ya, kira-kira begitulah ilustrasinya. Lalu ketika seorang itu ngerti untuk yang deltanya, ini anggaplah obat paten. Ya, seperti itu. Ya kan kenapa? Karena deep healing. Delta itu kan gelombangnya ketika orang itu sedang kondisi deep sleep. Dan semua sepakat deep sleep itulah kondisi di mana otak manusia dalam mode penyembuhan besar-besaran.
Tidak ada obat apapun yang bisa menyaingi kemampuan deep sleep otak manusia dalam melakukan recovery. Tidak ada, ya kan? Tapi saat deep sleep itu hanya terjadi apabila tidur kita benar dan berkualitas. Kalau tidur kita nggak benar, nggak berkualitas, kita nggak mungkin dapat deep sleep, nggak mungkin ada deep healing. Itu aja logikanya gampang. Maka solusi bagaimana? Ya Anda harus belajar masuk pada gelombang delta pada posisi sadar. Seperti yang tadi demonstrasikan di video oleh Mas Irwono, juga oleh Mas Andi. Ya kan? Itu dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi tidurnya ini, ya bukan. Jadi ketika ada dalam kondisi sadar, maka kita punya alternatif cara, solusi untuk masuk pada deep healing. Ya seperti itu. Jadi ini logika dasar mesti dibangun gitu. Ya kan? Saya nggak mau belajar teknik-teknik begini mas. Saya mau deep sleep yang alamiah. Boleh. Berarti Bapak Ibu tidurnya harus bagus, tidurnya harus benar. Gitu ya. Nah ini seru ya. Ini ya. Jadi nanti dibahas tuh di camp tuh. Jadi kalau Bapak Ibu ada rezeki, saran saya tinggal 2 orang lagi ikutlah di camp ini. 3 hari itu lumayan. Udah tinggal menuhin 2 orang lagi aja udah full penuh full. Seru ya. Oke, ini nah ini kita lihat ini juga seru juga nih. Kenapa saya bilang seru? Ini berhubungan dengan neuroplasticity, neuroplasticity atau aktivitas syaraf. Ini menariknya begini. Jadi orang-orang yang tidak pernah berinteraksi dengan orang lain, ya istilah tidak mau bersosialisasi lah, ya, tidak mau berinteraksi. Ini lihat warna apa namanya saraf ini tidak pernah bisa saling ketemu dengan saraf yang lain. Tapi ketika dia mau berinteraksi dengan orang lain, gitu kan, maka lihat bentukan sarafnya. Dia menyatu, bisa nempel, bisa nyambung lah katakanlah begitu. Ini berkali-kali saya bilang, ini sebenarnya dasar ilmiah itu ada kuat sekali. Bahwa jauh lebih baik Anda nabung, punya rezeki, hadir di kelas offline. Jauh lebih baik, jauh lebih baik. Jika karena satu dan hal tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa, nabung dulu aja. Ya sama kayak orang bule liburan lah, ya kan? Orang bule mau liburan kan dia nabung dulu. Ketika dia udah cukup tabungannya, dia memilih, saya mau liburan ke Indonesia. Oh, gitu kan. Dia berangkat secara fisik ke Indonesia. Hadir secara offline di Indonesia. Walaupun dia bisa aja ngeliat dari YouTube. Ya kan, dia bisa ngeliat keindahan Indonesia dari YouTube. Dia bisa ngelihat sungai-sungai Indonesia dari YouTube. Dia bisa ngelihat laut-laut Indonesia dari YouTube. Bangunan-bangunan eksotis dari YouTube. Tanah-tanah yang indah, pohon-pohon yang rindang dari YouTube. Bisa saja. Ya sekarang serba teknologi, ya kan? Tapi itu berbeda ketika dia menyengaja datang ke sana untuk ketemu langsung dengan alam Indonesia. Ini juga sama. Ini berbeda iklimnya, interaksinya, struktur syarafnya, konsep energetiknya, dan banyak hal ketika ada datang pada situasi yang offline. Maka saya sering bilang berkali-kali, nabunglah. Lalu datangi. Kalau memang konteksnya adalah ingin belajar secara benar, datang secara offline gurunya di event-event itu. Kalau misalnya healing, ya berarti liburan, ya Anda nabung. Supaya bisa liburan kemana? Ke Bandung kah, ke Lembang, ke Papua kah, Raja Ampat gitu kan? Atau mungkin ke Bali kah, atau ke Lombok kah? Kan nabung secara sadar dan sengaja kan untuk menuju ke sana. Bener nggak? Iya. Ini juga sama. Karena karakter berbeda, atmosfer berbeda, manfaat juga lebih berbeda. Itu jadi berkali-kali saya bilang ini supaya diperhatikan. Jadi waktu itu pernah ada yang datang ke kantor, dia belajar teknik senci. Wah, ya saya kenal instrukturnya, karena beberapa kali berinteraksi, beberapa kali juga ketemuan. Pertanyaan saya sederhana, Bapak Ibu karena suami istri, pernah nggak hadir di event offline guru senci? Dia cuma cengengesan aja, belum pernah mas. Kan gampang lewat lewat ini aja, lewat apa WhatsApp grup aja saya belajar. Nggak bisa. WhatsApp grup itu berbeda iklimnya ketika datang ke sana. Ketika Bapak Ibu datang ke guru senci yang kebetulan sedang mengajar offline, entah di mana saja di tempat terdekat, datangi. Satu, pengobatan, penghormatan terhadap ilmu yang Bapak Ibu pakai, saya bilang begitu. Ibu Bapak Ibu pun pakai secara gratis. Ya kan? Sementara guru senci itu datang ke tempat-tempat itu, ya dia mungkin harus membayar, dia harus ada transport, dia harus ada lelah, mungkin dia sedang sakit dan sebagainya. Ya kita menghormati itu sebagai bentuk
penghormatan kita pada keilmuan, pada guru-guru kita. Tapi ibu nggak pernah datang ke situ. Lalu dari mana dapat dapat kekuatan untuk melekat di struktur saraf otaknya itu nggak ada. Nggak mungkin ada, nggak mungkin ada. Saya udah ngalamin banyak sekali, udah ketemu sama puluhan, mungkin ratusan pasien yang cuma sekedar mau dari YouTube aja, gitu kan. Sementara ketika berbicara masalah liburan, mereka mau nabung, mereka mau nabung untuk nanti saya mau liburan kemana. Tapi untuk kesehatan, mereka nggak pernah sekalipun punya pikiran, saya mau nabung, kalau nanti guru saya bikin event offline, saya mau datang. Saya udah hitung transportnya, misalnya dari Sumatera ke Bogor atau Sumatera ke Jakarta, saya udah hitung. Berarti saya akan bisa ikut event di tahun depan. Maka dia nabung dari sekarang. Sama kayak saya nanti akhir tahun mau ke Raja Ampat. Saya akan hitung berapa tiket pesawat bolak-balik, penginapan, dan lain-lain. Dan semua di situ kan. Lalu ketemu angka segelondong segini, lalu saya berusaha untuk mencari sampingan, pemasukan, nabung, dan sebagainya supaya masuk segini sehingga saya nanti akhir tahun ini bisa berangkat ke Raja Ampat. Konsep liburan, semua orang sepakat. Tapi konsep untuk datang ke event guru-guru, tidak semua orang bisa berpikir begitu. Saya beruntung, ya dididik di secara tradisional dulu di perguruan silat. Saya menghargai hal seperti itu. Jadi kalau ada guru-guru saya bikin event di mana itu saya datangin. Saya datangin betulan. Saya kalau pas waktunya pas cocok, ya kalau bisa nggak cocok pun saya tanya, ada kapan lagi mas? Oh, nanti saya ada bikin lagi di Kota Anu. Udah saya langsung booking. Saya mau berangkat. Kenapa? Ya dengan cara seperti itu karena saya mengerti dasar ilmiah di baliknya, bukan sekedar apa namanya bentuk penghormatan atau sopan dan sebagainya, tapi saya mengerti dasar ilmiahnya juga karena punya manfaat bagi diri saya, punya manfaat bagi diri saya. Nah itu, ini namanya konsep social brain. Nah, ini seru juga. Nanti kapan-kapan kita bahas. Oke, jelas ya. Seru. Ibu Juli, kalau di smartwatch ada deep sleep, apakah itu sama dengan otak pada gelombang delta? Iya sama. Sama. Jadi artinya kalau di smartwatch ini kan dia ada aplikasi misalnya kayak Huawei dia ada True Sleep gitu kan. Dia bisa ukur, dia bisa baca eh, berapa deep sleep kita, berapa light sleep kita gitu kan, berapa wake kita, lalu ada scoring seperti itu. Ibu istiqomah, saya pengen ikutkan tapi kondisi belum bisa. Ya enggak apa-apa, diniatkan saja. Makanya tadi saya bilang diniatkan saja. Diniatkan bahwa suatu hari nanti saya mau ikut. Seperti itu. Bu Yuli, berarti model pendidikan sekarang yang kebanyakan online itu sebenarnya kurang bagus. Iya, model pendidikan terbaik itu adalah ya berguru, bahasa lainnya sekolah, ya kan begitu. Ya memang ya namanya berkembang lah teknologi, kita nggak bisa bilang itu jelek banget juga enggak. Tetap ada kondisi-kondisi di mana ya pilihannya cuma itu, ya kan. Tapi balik ke perbandingan antara liburan dengan belajar, ya kan. Coba kalau Bu Yuli ini pengen liburan akhir tahun mau ke Raja Ampat. Kira-kira dibangun nggak semua mentalitasnya untuk menuju ke sana? Pasti dibangun kan? Termasuk perhitungan pembiayaannya, tiket, ongkos PP dan sebagainya, kan pasti dihitung semua. Kenapa? Karena sudah tahu itu bernilai. Raja Ampatnya bernilai, liburannya bernilai. Karena dia bernilai, maka mau kita melakukan upaya-upaya sampai ke aspek finansial untuk menuju ke situ. Benar nggak? Sampai harus ambil cuti, diatur nanti cutinya tanggal sekian berapa hari, lalu diatur kosnya, saya harus nabung sebulan sekian, saya harus gini 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 gitu. Karena apa? Karena bernilai. Semakin besar nilainya, maka semakin besar effort kita menuju ke situ. Tapi coba ilmu yang berasal dari guru kita dianggap bernilai tidak? Siapa aja gurunya terserah. Kalau tidak dianggap bernilai, maka tidak ada effort menuju ke situ. Kalau ada yang sering lihat YouTube saya itu ketika saya live dari kantor gitu kan, itu background belakang saya kan buku-buku semua, ya kan, buku-buku semua. Buku-buku itu tentu saya beli. Kenapa? Ya karena saya ingin punya mentalitas seperti itu. Kalau misalnya saya nggak mampu untuk membeli sebuah buku karena buku itu mahal sekali harganya misalnya dan lagi nggak punya uang, ya saya mohon sama Tuhan, ya Allah tolong mampukan saya. Beri saya rezeki dari sumber-sumber yang tidak terduga yang engkau izinkan. Kenapa? Karena saya punya niat ingin membeli buku itu yang harganya mahal. Saya punya niat pengen membeli alat ukur gelombang otak, 4 channel, 8 channel, 16 channel, harganya mahal. Saya punya niat pengen beli alat ukur koherensi antara otak dengan jantung dari Finlandia, dari Institute of Heart Math, harganya mahal.
Saya mohon kau berikan saya rezeki supaya saya mampu untuk membeli itu. Saya niat begitu. Saya niatkan seperti itu. Kenapa? Ya karena memang itu cara kita untuk mendapatkan, untuk menilai bahwa ini sesuatu yang punya punya value tinggi, bukan sekedar sekedarnya udah gampang. Kalau sekedarnya, kalau kata guru saya dulu, ya ilmunya sekedarnya, manfaatnya sekedarnya. Karena kita hanya sekedarnya, nggak mungkin lahir effort. Contoh, misalnya, saya ambil contoh nih karena saya agak kenal nih, Bu Untari nih. Kalau ada Bu Untari nongol sini muncul, Bu Untari dulu tuh, ketika berusaha untuk diperebutkan, wah itu kenapa memilih bapak yang sekarang ya, udah sampai yang sekarang? Ya karena bernilai, kata suaminya, ini bernilai sekali. Ini juga bernilai karena nilainya besar, maka effortnya pun jadi besar untuk menuju ke situ. Ya sama persis, ya kan? Tuh, jadi ketika saya kok mau sih Mas Gunggung beli buku-buku sebanyak ini, bukunya Profesor John Kabat-Zinn, saya beli 4 seri, buku Wim Hof karena saya pernah belajar tekniknya, saya beli bukunya, saya beli apa namanya kursusnya, saya bayar kok mau kan di YouTube banyak yang gratis. Iya, saya ngerti yang gratis juga banyak, yang nyolong-nyolong juga, tapi saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Suatu hari nanti kalau saya punya karya, kalau saya punya karya yang betul-betul tuh jujur 100% hasil pemikiran sendiri, bukan jiplak, bukan nyolong-nyolong. Saya nggak mau karya saya kemudian nanti dicolong-colong jiplak orang. Maka caranya bagaimana? Sejak dari awal, sejak saya belum punya karya, karena waktu itu Tuhan belum mentakdirkan saya punya karya berupa napas ritme ini ya. Sejak dari awal tuh saya nggak mau membajak buku-buku, membajak PDF. Saya nggak mau nyolong-nyolong teknik. Misalnya contoh, saya ikut di kelas OMGA. Lalu teman saya tahu nih, saya lihat teman saya dia ikut kelas OMGB. Terus saya bilang, bro, lu kan ikut kelas yang ini, iya. Bagi dong linknya atau rekamannya mau dong. Saya nggak pernah mau begitu tuh. Kenapa? Karena saya cuma berdoa aja, ya Allah saya berdoa, mudah-mudahan saya dimampukan untuk ikut kelas itu. Jadi ketika saya betulan dimampukan, saya mendapatkan itu dengan benar, dengan jalur yang halal. Ya kan? Dari semenjak niat. Ya, itu udah jadi mentalitas. Makanya saya nggak mau buku-buku bajakan. Nggak mau, walaupun saya bisa saja. Apalagi bagi orang lain kan gampang. Itu jadi seberapa bernilai sebuah ilmu itu, maka itu menentukan seberapa besar effort kita untuk menuju ke situ. Nah, maka saran saya, ya silakan kembali ke diri masing-masing. Tapi ini pengalaman saja. Oke, balik ke kasus tadi. Olah napas bisa mengaruhi gelombang otak. Setiap gelombang otak punya manfaat dan karakteristik. Ada alfa, beta, delta, theta, gamma di otak kita. Alfa memberi karakteristik healing dan recovery. Alfa dan theta. Sedangkan delta memiliki karakteristik deep healing dan deep recovery. Maka seorang mesti belajar untuk masuk ke situ apabila dia ingin punya aspek kesembuhan yang lebih besar. Baik kesembuhan dari sisi penyakit-penyakit yang sifatnya fisik maupun kesembuhan dari sisi penyakit-penyakit yang sifatnya mental. Karena sudah saya jelaskan di awal tadi, ritme-ritme napas atau teknik pernapasan mempengaruhi sikap, watak, perilaku, mempengaruhi emosi, mempengaruhi perubahan mental, ya kan? Berarti sudah pasti kemampuan cara kita mengolah atau memanage gelombang-gelombang otak menjadi sangat penting, mengintervensi itu. Ada beberapa contoh peserta yang dia dalam situasi tertekan luar biasa, mungkin di rumah sakit, mungkin ada problem. Lalu, waduh, udah stresnya luar biasa. Udah badan udah greges nih ini. Tiba-tiba dia teringat, saya pernah belajar teknik gelombang alfa. Lalu dia merem, diatur, dia praktekkan teknik gelombang alfa. Hanya dalam hitungan menit, rasa takut cemas khawatirnya hilang. Sebegitu, sangat bisa sekali. Ya kan? Kalau memang itu ampuh, ya sangat bisa sekali. Ada juga yang dia belajar masuk ke gelombang delta. Oke mas, saya udah mulai belajar, saya pernah ikut kelasnya, coba saya praktekkan. Tingkat penyembuhannya jadi lebih cepat. Kok bisa? Ya tentu saya sering bilang, ukurlah. Kalau tidak mampu secara terukur dengan menggunakan variabel-variabel alat medis, ukur berdasarkan subjektivitas. Subjektivitas itu bikin skala dari 1 sampai 10, di mana 1 itu tidak sakit atau sakitnya hilang, 10 itu sakit banget. Kondisi saat ini sebelum intervensi, apa rasanya? Sakitnya di mana? Oke, kira-kira skalanya 8 misalnya. Oke, sakit banget. Praktekkan teknik pembentuk gelombang alfa. Atau praktekkan teknik pembentuk gelombang delta. Manage otaknya selalu di situ. Ritme napasnya atur sedemikian rupa supaya menuju pada gelombang yang diinginkan. Lakukan terus-menerus. 5 menit, 10 menit.
30 menit. Kurang dari 1 jam, skala itu pasti akan turun berubah. Skalanya pasti akan berubah. Ya kan? Pasti berubah. Nggak mungkin nggak berubah. Karena hukum alamnya, ketika gelombang otaknya kita berhasil diturunkan dari beta turun ke alfa, pada titik itu struktur berubah, molekul berubah, hormon-hormon yang ditimbulkan juga berubah. Nggak mungkin hormon-hormon yang, apalagi kita bisa berhasil menjaga keberlimpahan alfa. Kita berhasil menjaga keberlimpahan theta. Kita berhasil menjaga keberlimpahan delta. Nggak mungkin itu nggak punya efek penyembuhan. Nggak mungkin. Nggak usah pakai teknik yang aneh-aneh. Jaga saja gelombang otaknya alfa, 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 alfa. Terus relax, 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 relax. Pasti penyembuhannya datang dengan sendirinya. Akibat dari setiap state, mental state, atau setiap brainwave state, ya, brain state, kondisi otak itu akan menghasilkan limpahan hormonal terus-menerus. Jadi ketika seorang itu berhasil di alfa, maka alfa itu akan menciptakan hormon-hormon yang tenang terus. Terus ketika orang itu berhasil menurunkan sampai ke gelombang delta, maka ketika otak di delta, hormon-hormonnya akan mancar terus, keluar terus, nggak berhenti-berhenti selama bisa dipertahankan di situ. Ya kan? Sama ketika seorang itu memilih untuk stres terus setiap hari, setiap menit, setiap jam-jam ini untuk stres, takut, cemas, khawatir, overthinking, takut, cemas, maka itu akan dikonversi menjadi keberlimpahan, takut, cemas, khawatir. Maka hormon-hormon yang mengiringi takut, cemas, khawatir akan terus-terusan keluar. Sama aja kan? Jadi, seperti itu. Benar ya? Ya. Nah, jadi untuk bisa kesimpulannya adalah pada sesi kali ini, untuk bisa mendapatkan kesembuhan yang tanpa obat, penting melakukan manajemen pada otak. Otak mana saja? Otak kepala, alfa, beta, delta, theta, gamma, otak jantung, very low frekuensi, low frekuensi, high frekuensi, otak perut, frekuensi apa? Kelasnya belum dibuka. Iya, tapi nanti disinggung pada saat camp, karena itulah pemetaan-pemetaan yang dilakukan. Silakan, ada yang tanyakan lagi? Jika tidak ada, kita 1 jam 20 menit, cukup lama juga. Kalau nggak ada, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang tertarik untuk ikut campnya atau kelas-kelasnya, sudah saya sering publikasikan lewat Intan di grup PHS maupun OMG. Monggo silakan, camp hanya tinggal 2 orang lagi saja. Setelah itu, kita close. Sampai ketemu di webinar yang akan datang. Saya Mas Gunggung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.